Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran kimia ya. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Sebelumnya, apa aja sih yang dipelajari di bentuk molekul? Yang pertama yaitu menentukan bentuk molekul dengan menggunakan teori VS-EPR, dan yang kedua adalah menentukan bentuk molekul dengan menggunakan teori domain elektron. Sedangkan untuk keterampilannya, nanti kita akan menyusun bentuk molekul dengan menggunakan molimod atau bahan-bahan di sekitar kalian. Ini merupakan integrasi Al-Quran di dalam pembelajaran kimia, terutama dalam bentuk molekul. Ya. Peta konsepnya di sini bentuk molekul. Nanti kita akan membahas ada dua teori. Yang pertama teori VS-EPR dan yang kedua adalah teori domain elektron. Di mana masing-masing akan melibatkan PI dan juga PEB. Apa yang kalian ketahui tentang PI dan PEB? PEI adalah pasangan elektron ikatan, sedangkan PEB adalah pasangan elektron bebas. Nanti untuk teori VS-EPR kita di sini akan membahas tentang tipe molekulnya, di mana nanti untuk domain elektronnya akan membahas tentang tolakan elektron. PEB lebih besar daripada PEI-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa geometri bangun ruang yang sudah kalian ketahui. Misalkan di sini ada tabung, kemudian di sini ada kubus, ya, banyak macam-macam geometri bangun ruang yang sudah kalian ketahui. Nah, lalu bagaimana dengan molekul? Apakah mereka memiliki bentuk? Gitu. Untuk senyawa ion, kebanyakan dia memiliki bentuk yang sama, yaitu seperti ini, menyerupai kubus, kisi-kisi kristal dari NaCl. Sedangkan untuk molekul kovalen, ternyata punya banyak sekali macam-macam bentuknya. Seperti ini misalkan ada boron hidrida, nah, bentuknya seperti segitiga ya. Kemudian amonia, ini mirip sebenarnya segitiga, tapi ini dia memiliki bentuk segitiga piramida. Metana, ternyata dia memiliki bentuk tetrahedral. Air, bentuk V, asam klorida, dan juga asam klorida linier, seperti itu. Nah, di bentuk molekul sendiri nanti kita akan mempelajari ada teori VS-EPR, kemudian ada teori domain elektron, nanti di terakhir kita akan membahas tentang tipe molekulnya. Apa sih teori VS-EPR itu? VS-EPR di sini adalah kepanjangan dari valence shell electron pair of repulsion, atau dikenal juga sebagai teori tolakan pasangan elektron. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Neville dan Herbert pada tahun 1940, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ronald dan juga Nielhoff, ya. Teori VS-EPR ini merupakan penjabaran sederhana dari rumus Lewis yang tentu kalian sudah pelajari di ikatan kimia sebelumnya ya. Teori ini menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusatnya. Sehingga nanti pasangan elektron tersebut akan menempatkan diri pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya. Nah, sehingga nanti bagaimana caranya biar mereka berikatan dan mengalami tolakan elektron yang kecil. Pada penentuan struktur ruang molekul-molekulnya berdasarkan teori VS-EPR ini, umumnya atom pusat dilambangkan dengan A, kemudian nanti jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI-nya dilambangkan dengan X, dan pasangan elektron bebasnya dilambangkan dengan E. Bagaimana dengan teori domain elektron? Teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori VS-EPR yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Teori ini meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang domain elektron. Yang pertama adalah setiap elektron ikatan, baik itu ikatannya tunggal ya, rangkap,
2 ataupun rangkap 3 merupakan satu domain. Jadi setiap satu pasang ikatan itu dianggap sebagai satu domain. Setiap pasang elektron bebas merupakan satu domain. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini jumlah domain elektron di atom pusat ya, terdapat 4. Mana saja itu 4? Coba diperhatikan. Jadi yang ini satu domain, ini domain kedua, domain ketiga, dan juga domain keempat. Lalu bagaimana dengan ini? Ini ikatannya rangkap ya, ini juga ikatannya rangkap, nah, tapi dia dianggap sebagai satu domain dan satu domain, sehingga total domain elektronnya ada 2. Kalau ini kita lihat di sini, nah, ini ikatan kovalen rangkap, yang ini ikatan kovalen koordinasi, dan yang ini PEB-nya. Jadi di sini terdiri dari 3 domain elektron. Ya. Setelah itu kita akan mempelajari tentang ini ya, teori domain elektron. Apa saja sih prinsip-prinsip dasarnya? Yang pertama, antara domain elektron ya pada kulit atom saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengambil posisi bagaimana caranya biar tolak-menolak itu terjadinya minimum. Artinya mereka akan memposisikan dirinya mereka sehingga tolak-menolaknya sangat kecil. Urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron yang pertama adalah PEB dengan PEB, tolakannya lebih besar daripada PEB dengan PI, daripada PI dengan PI. Bentuk molekul ditentukan oleh pasangan elektron ikatannya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan tipe molekul? Nah, tipe molekul ini biasanya dilambangkan dengan A, XN, EM. Ya, di mana A adalah atom pusat, X adalah jumlah PI, E adalah jumlah PEB. Perlu diperhatikan tadi untuk domain elektronnya ya. Ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 tetap dihitung sebagai satu pasang elektron ikatan, satu domain. Tolakan antara PEB lebih besar daripada PEB dengan PI, daripada PI dengan PI. PI di sini menentukan bentuk molekulnya, sedangkan PEB mempengaruhi besar sudut ikatannya. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa memprediksikan bentuk molekulnya? Yang pertama, tentukan dulu struktur Lewisnya. Kemudian, tentukan jumlah PEB dan PI yang ada di atom pusat. Tentukan tipe rumus molekulnya. Kemudian yang terakhir adalah gambar bentuk molekul dan beri nama sesuai dengan jumlah PI dan PEB-nya. Nah, sebenarnya di sini ada 5 bentuk dasar ya, ada 5 bentuk dasar. Nanti mungkin kalau lihat tabelnya saja kalian akan bingung. Nah, kalian perlu memahami ini. Jadi hanya ada 5 bentuk dasar. Nah, 5 bentuk dasar ini adalah jumlah yang PI-nya saja. Jadi kalau 2 domain di sini misalkan berarti di sini ada 2 PEI, ada 2 domain elektron yang terikat. Bentuk dasarnya adalah linier. Jika jumlah domainnya 3 PEI, nah bentuk dasarnya adalah segitiga datar atau dikenal juga sebagai segitiga planar. Jika bentuk dasarnya adalah 4 domain atau 4 PI, maka di sini dikenal sebagai tetrahedral. Jika bentuk dasarnya 5, dikenal sebagai segitiga bipiramida. Jika bentuk dasarnya adalah 6 domain atau 6 PI, maka di sini bentuk dasarnya adalah oktahedral. Nah, kita akan menjabarkan di setiap domain ini ya, ada 2 domain, 3 domain, 4 domain, 5 domain, hingga 6 domain. Nah, misalkan di sini kita punya 2 domain ya. Nah, kita punya 2 domain, berarti ini tadi bentuk dasar ya. Jumlah PI-nya 2, jumlah PEB-nya 0, sehingga tipe molekulnya adalah AX2. Dia E-nya 0 ya, tidak punya E, maka E-nya tidak perlu ditulis. Gambar molekulnya seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai bentuk molekulnya, yaitu linier, lurus gitu ya. Sehingga sudut antara ikatan ini, PI ini adalah 180
derajat. Di domain yang kedua, ini domain yang pertama ya, ada 2 domain elektron. Kalau misalkan ini saya ganti satu-satu gimana Ustazah? Minimal ada 2 PI ya untuk menentukan bentuk elektron tersebut. Jadi kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu domain 3. Ya, ada 3 domain elektron. Yang pertama komposisinya adalah 3 PI-nya, PEB-nya 0, sehingga bentuk dasarnya tadi adalah segitiga planar atau segitiga datar atau trigonal planar, sama. Di sini sudutnya, karena ini segitiganya sama semua ya, sama sisi, maka di sini kita sudutnya adalah 120 derajat. Nah, selain itu, untuk bentuk dasarnya 3, ternyata dia bisa menjadi jumlah PI-nya 2, jumlah PEB-nya 1. Tipe molekulnya yaitu AX2E1. Jadi maksudnya di sini adalah jumlah PI-nya 2, jumlah PEB-nya 1. Nah, bentuk dasarnya tadi awalnya ini kita hapus ya, karena yang mempengaruhi ikatan tadi adalah PI-nya. Tapi PEB di sini ternyata mempengaruhi sudut. Nah, di sini sudutnya tidak lagi 120, lebih kecil dari 120. Nah, ini adalah PEB-nya. Nah, kalau kita lihat, ya gambarnya di sini adalah bengkok atau seperti huruf P. Ini huruf P ya. Oke, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya ya, kelompok yang ketiga, yaitu yang jumlah domain elektronnya ada berapa? Ada 4. Oke, bagaimana komposisinya? Kita lihat. Ini jumlah domain elektronnya 4. Jadi di sini ada komposisinya, ada yang 4 PI, PEB-nya 0, di total tetap 4 ya. Tipe molekulnya adalah AX4. Bentuk molekulnya bagaimana? Nah, bentuk molekulnya seperti ini bentuk molekul dasarnya. Ini dikenal sebagai tetrahedral. Ini dikenal sebagai tetrahedral. Kelompok yang berikutnya adalah sama, jumlah domain elektronnya totalnya 4, tapi di sini dia dijabarkan menjadi 3 PI, 1 PEB, sehingga tipe molekulnya adalah AX3E. Ini bentuk molekulnya adalah segitiga piramida, ya, karena di sini hilang 1, yang ini hilang ya. Dalam artian, nah, dia menjadi seperti ini. Ini segitiga piramida, ini 1 PEB-nya. Nah, karena di sini hanya ada 3 ikatan, 1 PEB, ternyata bentuknya berubah, yaitu menjadi segitiga piramida. Bagaimana dengan kalau dia memiliki 2 PI, 2 PEB? Ya berarti ini menjadi hilang lagi satu tangannya. Nah, jadi tinggal ada 2 tangan di sini, seperti gambar ini. Nah, ini gambarnya adalah huruf V atau bengkok. Hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok yang memiliki berapa domain sekarang? Iya, 5 domain elektron. Ini ada banyak ya macamnya ya. Tapi yang jelas kalau kalian pahami konsepnya, insya Allah lebih mudah. Jumlah PI-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah PEB-nya 0, tidak ada PEB di sini. Sehingga tipe molekulnya adalah AX5. Bentuk molekulnya adalah segitiga bipiramida. Bagaimana jika dia komposisinya menjadi 4 PEI, 1 PEB? Berarti di sini ada 1 yang harus kita hilangkan. Nah, ini kita hilangkan dulu, 1 tangan. Nah, ini kita dahulukan yang ada di sisi horizontal ya, karena di sisi horizontal ini sudut antara vertikal dengan horizontalnya 90 derajat, tapi sudut antara ini, antara horizontalnya adalah 120 derajat. Jadi ini kita hilangkan dulu, sehingga dia gambarnya menjadi begini, 4PI, AX4E. Ini dikenal sebagai
tetrahedral tak simetris atau disebut juga sebagai jungkat-jungkit sisau. Sama ya, sisau dengan jungkat-jungkit. Bagaimana dengan kalau dia komposisinya 3 dengan 2. Nah, 3 dengan 2 berarti AX3E2. Tapi di total tetap 5 kan ya. Ini 3 tambah 2 totalnya tetap 5 domain. Berarti di sini kita harus menghilangkan 2. Menghilangkan 2 tangan. Ini tangannya hilang 2. Ini PEB. Nah, sehingga dia huruf menyerupai huruf T. Bentuknya ini adalah bentuk huruf T. Bagaimana kalau dia PI-nya 2, PB-nya 3? Maka dia menjadi AX2E3. Nah, ini hilang semua PB-nya, sehingga dia menjadi gambarnya tinggal atas dan bawah. Ini kita sebut sebagai linier. Jadi bentuk molekul ini kita harus tentukan tipe molekulnya, berapa jumlah PI, dan juga berapa jumlah PEB-nya. Nah, kita lihat kelompok terakhir ya. Yang jumlah domain elektronnya totalnya ada 6. Ya, yang pertama untuk bentuk dasarnya yang dia hanya punya PI, yaitu jumlahnya di sini totalnya 6, PB-nya 0, artinya semua berikatan. Di sini gambarnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, namanya adalah oktahedral. Bagaimana jika di sini ada 1 PB, PEI-nya tinggal 5. Nah, totalnya tetap 6 kan? Nah, ini PEB-nya hilang 1. Nah, ini tangannya hilang 1. Jadi seperti ini. Ini alasnya segi 4 ya. Alasnya segi 4. Kemudian ini ada piramida sehingga namanya adalah segi 4 piramida. Bagaimana kalau misalkan dia 4 PI, PEB-nya 2. Nah, berarti dia tipe molekulnya X4E2. Sehingga di sini hilang 2 tangan. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini namanya adalah segi 4 datar atau dikenal juga sebagai segi 4 planar. Oke, seperti ini ya. Ini tidak perlu bingung dengan banyak tabel. Jadi kalau Ustazah simpulkan lagi tadi ya. Kita punya 5 bentuk dasar, yaitu yang pertama, jika domain elektronnya 2, bentuk dasarnya adalah linier. Jika bentuk dasarnya domainnya 3, namanya adalah segi 3 planar. Jika domain elektronnya 4 berikatan semua, maka bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Jika bentuk dasarnya adalah 5 domain elektron, maka bentuk dasarnya adalah segitiga bipiramida. Yang terakhir, jika jumlah domain elektronnya 6, punya 6 PEI, maka bentuk dasarnya adalah oktahedral. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa menentukan bentuk molekulnya? Ini kita lihat contoh yang pertama ya. Di sini Ustazah punya molekulnya adalah CH4 atau dikenal sebagai metana. Di sini metana, kita harus tahu dulu siapa yang menjadi atom pusat, siapa yang tidak atom pusat. Nah, biasanya yang menjadi atom pusat di sini adalah yang dia punya 1 atom, karena dia yang ada di tengah-tengah begitu ya. Kita harus tahu terlebih dahulu jumlah nomor atomnya, atau kalau tidak kita harus tahu jumlah elektron valensinya. Nomor atomnya 6, berarti ini kalau kita konfigurasikan dia menjadi 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa karbon itu memiliki jumlah elektron valensi 4. Makanya di sini kita melukiskan ada 4 titik ya yang menggambarkan sebagai elektron valensi dari karbon. Sedangkan untuk hidrogen dia memiliki nomor atom 1 sehingga hidrogen memiliki elektron valensi 1. Digambarkan dengan struktur Lewisnya di sini sebagai tanda silang. Ini adalah gambar Lewisnya. Cara langkah yang pertama.
Rangkaian kedua kita harus tentukan ya ada berapa jumlah PI dan berapa jumlah PEB. X di sini menggambarkan jumlah PEI-nya ya yang berikatan. Kalau yang di sini berarti ikatan antara C dengan H. Ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan. Sedangkan E adalah jumlah PEB-nya. Nah, jumlah PEB-nya di sini kita lihat di atom pusat ya, tidak ada elektron bebas. Sehingga tipe molekulnya adalah AX4. Nah, AX4 berarti bentuk dasarnya 4. Jadi bentuk dasarnya 4, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ini adalah, sama ya, ini adalah tetrahedral. Dengan tipe molekulnya adalah AX4. Oke, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya, misalkan di sini Usada punya amonia. Amonia di sini rumus kimianya adalah NH3. Nah, NH3 ya. Kita harus tahu siapa yang jadi atom pusat. Yang jadi atom pusat di sini adalah nitrogen. Nitrogen memiliki nomor atom 7. Nah, kita harus mencari konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, sekian ya. Insya Allah kalian sudah pernah mempelajarinya. Nah, dari sini kita tahu bahwa nitrogen itu punya elektron valensi 5. Ini yang bertanda merah punyanya nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan hidrogen? Hidrogen hanya punya 1 elektron. Nah, 1s1 ditandai dengan silang di sini ya. Kita tentukan jumlah X dan E-nya. Jumlah X adalah PI, E adalah PEB. Jadi di sini kita punya ada 3 PI, 1, 2, 3. Sedangkan ini sebagai PEB. Namanya satu pasang ya. Satu pasang itu berarti terdiri dari 2 elektron. Ini satu pasang. Ini satu pasang, 2 elektron semua. Sepasang ya. Oke. Berarti di sini X-nya 3, jumlah E-nya 1. Sehingga tipe molekulnya adalah AX3E. Kalau kita total, jumlah domainnya ini masuk domain yang apa? 3 tambah 1, total awalnya ada 4 ya. Nah, ini kita gambarkan bentuk dasarnya dulu aja. Bentuk dasarnya ada 4, tapi ada 1 PEB. Nah, 1 PEB ini yang kita hilangkan. Nah, 1 PEB kita hilangkan. Ini hilang, kita ganti dengan PEB. Berarti di sini ada titik-titik gitu ya. Atau boleh kalian gambarkan seperti ini, juga boleh. Ini PEB-nya. Ini yang berikatan, berarti kalau digambarkan ya, ini di tengah ada N, ini H, hidrogen, hidrogennya ada 3. Nah, gambarnya ini adalah mirip dengan piramid, namanya adalah menjadi segitiga piramida. Sampai sini insya Allah lebih paham ya. Oke, kita lanjutkan dulu contoh berikutnya. Nah, karena semakin banyak kalian berlatih, insya Allah akan semakin mudah. Contoh berikutnya yaitu H2O ya. Ini air. Kita tahu yang jadi atom pusat yang mana? Nah, ini yang jadi atom pusat O, oksigen. Oksigennya punya nomor atom 8. Kalau tidak diketahui nomor atom gimana, Ustazah? Setidaknya kalian harus tahu elektron valensinya atau dia berada di golongan keberapa. 1s2, 2s2, 2p, 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Untuk elektron valensinya, ini kulit kedua, berarti elektron valensinya adalah 2 dan 4. Nah, ada 6, berarti yang titik hitam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk hidrogennya, dia 1s1 sehingga punya 1 elektron valensi.
Hidrogen harus duplet, untuk oksigennya harus oktet. Jadi di sini kita lihat struktur Lewisnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ada berapa ya yang berikatan? 1, 2, ini untuk PEB-nya, ini PEI-nya 1, 2. Jadi ada 2 PEI dan juga 2 PEB. Sehingga tipe molekulnya adalah AX2E2. Kalau ini kita total, jumlah domain elektronnya ada berapa? Ada 4 ya. Oke, berarti kita gambar pusat bentuk dasarnya dulu. Bentuk dasarnya ada 4. Di sini kita hilangkan ada 2 yang PEB. 1, 2. Ini kita ganti dengan pasang bebasnya ya, PEB-nya ya. 1, 2. Nah, ini ada 2 pasang PEB. Sehingga gambarnya adalah seperti ini. Huruf V. Jadi ini O-nya di tengah, ini hidrogen, ini hidrogen. Nah, ini huruf V. Atau kalian boleh menyebut sebagai band atau bengkok. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apakah kalau misalkan jumlahnya 3 selalu sama? Tadi kan kita sudah mempelajari NH3 ya. Apakah NH3 dan BCl3 memiliki bentuk yang sama? Nah, belum tentu, kita harus cek dulu. BCl3, B ini sebagai atom pusat, nomor atomnya 5. Kita konfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, 2p1. Dia memiliki 3 elektron valensi. Jadi kita gambarkan 3 di sini, ada 3 silang. Menunjukkan Lewis dari B. Kemudian dia berikatan dengan Cl. Cl nomor atomnya 17. Berarti dia menjadi, ini boleh disingkat seperti gas mulia ya. Ne 3s2 3p5. Elektron valensinya ada 7. Nah, ada 7 kan? Ini digambar 117. Lalu bagaimana dengan Lewisnya? Nah, ini sudah betul Lewisnya. Jadi setiap yang berikatan ini harus memenuhi oktet. Tapi BCl3 ini termasuk yang menyimpang dari oktet ya. Karena di tengah, di atom pusat dia hanya ada 6 elektron. Nah, kalau kita lihat di sini, ada berapa yang berikatan dan berapa yang PEB? 1, 2, 3 yang berikatan, PEB-nya tidak ada. Sehingga tipe molekulnya adalah AX3. Beda dengan NH3 tadi, kalau NH3 dia tipe molekulnya adalah AX3E. Sehingga untuk AX3E ini domain dasarnya adalah 4. Kalau ini domain dasarnya adalah 3. Jadi beda bentuk ya. Kalau ini tadi segitiga piramida NH3, untuk BCl3 berarti gambarnya seperti ini. Ini B, Cl3. Sudutnya 120 setiap sudut seperti ini. Ini namanya segitiga planar atau disebut juga sebagai segitiga datar. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya. Tadi boron triklorida sudah. Nah, sekarang kita coba yang PCl5. PCl5 gimana? P ini punya elektron valensi 5. Jadi nanti kalau kalian lihat, P itu punya elektron valensi 5. Ini ditandakan dengan silang. Ini juga termasuk contoh yang menyimpang dari kaidah oktet ya. Kemarin sudah dipelajari. PCl5, di atom pusat dari PCl5 terdapat 10 elektron. Nah, dari 10 elektron ini terdiri dari 5 Pi. Dia tidak punya PEB kan di sini. Jadi tipe molekulnya adalah AX5. Kalian bisa sambil lihat tabel juga. Karena bentuk dasarnya 5, seperti ini ya, P. Maka ini kita gambarkan sebagai segitiga bipiramida. Seperti ini.
Gambarnya adalah segitiga piramida. Apakah dia punya PB? Tidak punya PB di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan contoh selanjutnya? XeF4. Misalnya Xe kan golongan gas mulia ya. Xe memang golongan gas mulia, tapi bukan berarti dia tidak bisa berikatan ya. Dia bisa berikatan, cuma sangat sukar untuk berikatan. Ini pun dikondisikan di laboratorium agar bisa didapatkan XeF4. Jadi kalau kita lihat di sini, Xe itu punya 8 elektron valensi. Nah, sedangkan F punya 7 elektron valensi. Ini F, perikatannya ya. Ini juga F. Ini F. Nah, yang ini juga F. Perhatikan yang hijau ya. Perhatikan yang hijau. Yang di dalam ini adalah elektron ikatan. Berarti kalau kita lihat di situ punya berapa elektron ikatan? Dia punya 4 elektron ikatan. 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada kesalahan. Oke, nanti saya ganti. Ini X-nya 4, yang di sini juga 4. Nah, kemudian, oke, sebentar. Ini ada kesalahan ya. Nanti bisa ganti. Atom pusatnya adalah Xe. Memiliki 4 PeI, yang hijau di sini adalah PeB-nya. Ini PeB-nya ya. Berarti tipe molekulnya yang benar adalah AX4 E2. Total domainnya ada berapa? Total domainnya ada 6. 6 berarti kita gambarkan dulu 6 bentuk dasar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada 2 PeB. 2 PeB berarti di sini harus kita hilangkan. Kita hapus saja langsung. Ini hapus, ini dihapus. Nah, kita ganti dengan PeB-nya. 1, 2, ini PeB. Ini PeB juga. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa bentuknya adalah segi 4 datar. Jadi bentuk yang benar di sini adalah, saya tulis di sini ya, bentuk yang benar segi 4 datar. Oke, nanti PowerPoint-nya akan usah revisi. Di sini bentuknya adalah segi 4 datar. Insya Allah sudah mulai paham ya. Lalu, apakah bentuk molekul ini itu juga bisa mempengaruhi kepolaran senyawa? Nah, ini akan kita pelajari. Hubungan bentuk molekul dengan kepolaran senyawa. Nah, kalian sudah melakukan praktikum penyelidikan tentang kepolaran senyawa. Nah, di sini molekul-molekul yang memiliki ikatan kovalen ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non-polar. Untuk kepolaran bisa dilihat dari apa? Dilihat dari momen dipolnya. Yang pertama bisa dilihat dari perbedaan atau selisih keelektronegatifannya. Yang kedua bisa dilihat dari bentuk molekulnya. Ya, jika dia molekul polar, ya, maka dia akan mengandung atom unsur yang berbeda, misalkan C dengan O, N dengan O. Maka dia akan punya momen dipol di sini, selisih keelektronegatifannya ada. Tapi kalau dia molekul diatomik dari unsur yang sama, misalkan H2, O2, F2, maka dia akan membentuk molekul nonpolar karena dia tidak memiliki momen dipol atau karena keelektronegatifannya sama dengan 0. Nah, kalau lebih dari 3 atom bagaimana? Ya, bisa dilihat dari bentuk molekulnya. Ya, contohnya di sini Ustazah punya 2 contoh. Yang pertama adalah H2O, yang kedua adalah CCl4. Nah, H2O, nomor atomnya O, di sini kalian tadi sudah mempelajari ini ya. Nomor atom O, ternyata dia punya 6 elektron valensi. Nah, dari 6 elektron valensi ini, dia berikatan dengan H. Berarti di sini ada ikatannya dengan H.
Nah, jadi kalau kalian tadi pelajari tipe molekulnya adalah AX2, karena ikatannya ada 2 ya. PEB-nya ada 2 juga. Nah, itu ada PEB-nya, sehingga bentuknya adalah huruf P. Nah, pada molekul air terdapat 2 ikatan kovalen, yang berikatan Pi, dan 2 pasang elektron bebas. Yang bebas yang mana? Ini yang bebas. Ini yang bebas. Sehingga molekul air bentuknya menekuk atau membentuk sudut. Nah, tadi kita namakan sebagai huruf V ya. Perbedaan keelektronegatifan O dan H menyebabkan elektron lebih tertarik ke oksigen. Maka di sini momen dipolnya adalah negatif, yang ini momen dipolnya positif. Dari sini ya, sehingga atom O cenderung bermuatan negatif dan H bermuatan positif. Nah, kalau seperti ini, maka dia termasuk polar. Jadi H2O di sini termasuk molekul yang polar. Bagaimana dengan CCl4 atau karbon tetraklorida? Nah, CCl4, C punya nomor atomnya, elektron valensinya 4. Di sini dia berikatan kovalen dengan 4Cl. Berarti di sini kita temukan ada 4Pi. Ini 4Pi ya, semua berikatan. Atau tipe molekulnya adalah AX4. Nah, tidak punya PEB ya di sini ya. Karena dia tidak punya PEB, ya, pada molekul CCl4, keelektronegatifan Cl lebih besar daripada C. Maka Cl cenderung bermuatan negatif dan C bermuatan positif. Tapi kalau kita lihat di sini, ikatannya memang ikatan polar, tapi di dalamnya ya bentuk molekulnya tetrahedral, arah kutub positif ke kutub negatif pada molekul ini saling berlawanan. Maka dipol yang terjadi saling meniadakan. Akibatnya CCl4 bersifat nonpolar. Jadi H2O tadi itu polar, kalau CCl4 ini nonpolar. Nah, kira-kira kenapa? Ini di sini ada PEB, di sini tidak ada PEB, sehingga di sini bentuknya adalah simetris. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi dari contoh-contoh ini ternyata kalau dia memiliki bentuk yang simetris ya, atau hanya memiliki PI saja, contohnya CCl4 tadi, maka dia bersifat nonpolar. Jika dia mengandung PEB, maka dia bersifat polar secara garis besar. Nah, kesimpulannya apa? Silakan ditarik kesimpulan dari data-data yang sudah kalian temukan tadi. Apa itu teori VCPR, teori domain elektron, dan tipe molekul dan juga bentuk molekulnya. Sumber belajar nanti akan Ustazah taruh di sini ya. Nah, ini juga bisa kalian cek lagi untuk melihat apa jumlah elektron valensinya. Jadi untuk memudahkan kalian, dia punya elektron valensi berapa. Cek pemahamannya silakan dikerjakan nanti di e-learning masing-masing ya. Terima kasih, cukup sekian materi kita tentang bentuk molekul. Insya Allah kita akan mempelajari materi berikutnya. Materi berikutnya setelah ini yaitu tentang gaya antar molekul. Demikian, mohon maaf jika Ustazah ada salah, nanti PowerPoint-nya akan Ustazah perbaiki. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga salam ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, tetap semangat untuk belajar.